Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Oke, hari ini saya melanjutkan untuk video di channel Kang Mas Ruhan di Guru Pelarisan. Ada pertanyaan nih, kenapa ya Kang kok kadang bisnis itu yuk gagal mulu ya? Apalagi saya seorang pemula yang ya notabene mungkin coba-coba lah, namanya pemula ya Kang, tapi kok sering gagal, itu kenapa gitu? Oke, saya jawab langsung aja, ini to the point. Pastinya udah paham ya, namanya pemula. Seorang pemula ya nggak mungkin berharap langsung sukses. Itu yang harus kita pahami, mental kita harus disiapkan. Namanya baru mencoba, baru ikhtiar memulai usaha, ya harus siap dengan resiko, atau bahasa kasarnya, kalau bahasa halusnya ya siap belajar dan belajar. Kalau orang sudah profesional, orang sudah terbiasa berbisnis, orang sudah terbiasa dengan usahanya, dia akan menganggap bahwa dirinya itu ya biasa-biasa saja gitu. Uang ya bagi dia biasa, hasil biasa, nggak hasil ya biasa saja, namanya juga bisnis. Sehingga nggak punya pikiran gagal atau berhasil. Karena pakai rumus prinsip bahwa tidak ada kegagalan dalam dunia ini. Yang ada adalah keberhasilan atau masih proses belajar. Nah, itu bagi orang senior punya prinsip itu. Saya ulangi, orang-orang yang sudah berjalan membuat bisnis, mereka mengatakan bahwa bisnis itu nggak akan ada gagalnya, itu pasti berhasil. Kalau belum berhasil disebut masih belajar, masih memperbaiki. Nah, bagi Anda yang pemula, mulai berlatih kalimat ini. Namanya juga pemula, berarti harus butuh banyak belajar. Biasanya para pemula ini gagal karena kurang belajar dari pengalaman. Sukanya coba-coba hal baru lagi, sehingga dia mulai dari nol terus kan. Misalkan Pak Joni hari ini mencoba jualan bakso, ya pas rame seneng, wah pas sepi males, mengatakan bahwa duh bakso nggak cocok ya, wah tak coba jualan nasi goreng. Mulai dari lagi jualan nasi goreng, laku, kadang enggak, kadang laku. Nah, bilang gitu lagi, kok nggak duit banyak ya, kayaknya nggak cocok ya nasi goreng, coba jualan beras, atau coba warung kucing, atau coba buat warteg, warung Tegal, Lamongan. Kalau coba terus dan memulai dari hal baru, nah ini loh yang sering kali teman-teman gagal itu di situ. Kalau kita ibaratkan angka, ya ini kalau kita boleh ibaratkan angka supaya untuk mudah memahamkan, 0 sampai angka 10. Pemula baru mulai usaha itu ibaratkan angka 0, mulai merangkak ke angka 1, naik lagi ke angka 2, mulai laku lagi ke angka 3, ke angka 4. Nah, baru angka 4 pindah bisnis lagi, mulai dari 0 lagi kan. Ayo coba, kapan sampai angka 10? Nah, ini yang disebut tidak profesional dalam berbisnis. Nah, seringkali teman-teman pemula gagal itu karena ini, tidak fokus satu bidang, tidak fokus diselesaikan satu tujuan, sehingga melanjutkan apa yang sudah dimulai. Saya ulangi, melanjutkan apa yang sudah dimulai. Besarkan itu, satu aja, asal Anda fokus ya, tawakal sama Allah, berdoa, usaha yang bagus ya, banyak belajar terus, insya Allah kok hasil tidak akan berkhianat kok. Allah akan ngasih hasil yang terbaik. Tapi kalau kita suka putus asa, baru jalan sebentar berhenti, ganti proyek lain, jalan sebentar berhenti, ganti urusan lain, ya mulai dari nol terus kan akhirnya. Ini yang membuat pemula-pemula itu gagal. Ya berkali-kali lah, namanya cobanya berkali-kali kok. Harusnya kan cobanya sekali dan itu diteruskan, dilanjutkan sampai profesional, sampai bagus, sampai kualitas, kan gitu harusnya. Jadi misalkan nanti jual bakso atau mie ayam, atau mungkin restoran, atau mungkin warung Tegal atau Lamongan,
Oke, pas sepi ya sabar, diteliti lagi, mungkin kurang pelayanannya, mungkin tempatnya berpengaruh, mungkin masakannya kurang enak, diteliti lagi, terus jualan terus mulai marketing, misalkan lewat online, buat Instagram, Facebook, informasi makan dan lain sebagainya, lamongan enak dan lain sebagainya. Boleh buat kartu nama, sebarkan ke teman-teman, tetangga, sahabat, kasih info kepada mereka bagi yang mau makan, bisa ke warung saya Lamongan, sedia bla 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 bla, boleh antar kirim, macam-macam kan itu. Anda akan naik ke level sampai 10. Nah kalau baru Lamongan baru level 2, 3, ganti lagi yang lain, ayam bakso 0 lagi, akhirnya ya gagal. Disitulah problemnya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah skema itu. Yang kedua adalah skema keyakinan. Nah ini yang ranah spiritual, ranah religius, ranah batin ya, ranah kekuatan batin. Kalau Anda membuat usaha kok ragu, berarti batin Anda lemah, spiritual Anda tidak siap. Ya jangan dilakukanlah, harus cari kemantapan dulu, keyakinan bahwa yang Anda lakukan ini betul-betul yakin, Anda tidak ragu gitu. Sedikit keraguan itu mengurangi nilai kekuatan batin Anda, termasuk berefek kepada usaha secara dohir. Kalau batin Anda aja terganggu, tidak yakin, apalagi dohir Anda kan gitu. Karena action itu terimplementasi atas dasar emosional, atas dasar feel, atas dasar perasaan, atas dasar emosional, emosi atau motivasi bahasa mungkin kalau kita bahas. Nah, kalau motivasinya yakin, mantep, semangat, secara tidak langsung atau secara langsung, actionnya pun akan mendukung ke situ. Anda senang, Anda mantep, Anda yakin, batin Anda kuat, berdoanya juga kenceng, punya guru spiritual, terus bisnis ini Anda kuasai betul, Anda belajarnya tekun, insya Allah jadi, naik aja sampai di kuadran 1, 2, 3 sampai ke 10. Kalau sudah kuadran 10 buka cabang di mana-mana, karena punya nilai yang layak di pasaran, yang layak di ranah bisnis itu. Sehingga itu yang harus disiapkan, mental Anda, modal Anda, niat Anda ya. Terus fokus pilih mana yang Anda sukai dan Anda yakin itu berhasil, dan carilah guru spiritual yang membuat diri Anda dapat bimbingan batiniah atau spiritual atau kekuatan batin, sehingga dalam menempuh bisnis itu Anda punya keyakinan dan dorongan baik dohir maupun batin. Insya Allah ya, Allah akan memudahkan. Anda boleh kemanapun, boleh ke Kang Masruhan ya, Asosiasi Para Psikologi Nusantara, atau yang lain, monggo yang Anda yakini, tidak harus ke saya. Kalau Anda yakin saya bisa membimbing dan Anda yakin bisa saya bantu, monggo Anda datang ke tempat saya, insya Allah kita akan bantu dengan spiritual ya, dengan bimbingan baik dohir dan batin gitu. Semoga bermanfaat dari saya, Kang Masruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.